Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau ya kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi, peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Oke, dan wow. Pada kartu yang pertama, aku punya The World. Nah, The World ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa untukmu. Apalagi ketika energi ini benar-benar termanifestasikan dengan cukup nyata. Oke, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena kartu pertama ini menggambarkan. Kartu pertama ini menjelaskan. Oke. Tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Sebuah perumpamaannya itu kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Tentu ada indikasi potensi kamu bakal sukses besar. Tidak dapat dipungkiri akan begitu banyak sebuah bentuk manifestasi dari doa kamu dan kerja keras kamu. Ya. Melihat tentang bagaimana proses kerja keras yang kamu lakukan selama ini, tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan aku rasa hasil yang akan kamu dapatkan juga bakal luar biasa. Terlepas dari apapun yang mungkin saat ini ataupun selama ini ingin kamu tuju, teman-teman. Aku melihat ya sebuah tanda-tanda bahwasanya semuanya akan tercapai dengan cukup sempurna. Kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Sesuatu hal yang selama ini mungkin sudah kamu bangun dari nol, ya kan? Bagi kamu seorang perintis, teman-teman, yang mewajibkan kamu untuk benar-benar bertarung, bertempur dan berperang dengan segala sesuatunya. Ya, dengan berbagai liku-liku ujian masalah yang selalu datang bertubi-tubi. Pada akhirnya memang kamu tipikal orang yang sangat kuat, berpendirian, kamu orang yang sangat berambisius, ya, dan segala sesuatunya memang butuh proses yang gak mudah. Namun ketika kamu mampu untuk melewati segala sesuatunya dengan baik, maka sangat wajar ketika kamu akan berhasil mencapai segala sesuatunya dengan cukup nyata. Ya, wow, aku punya Wheel of Fortune. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang, ya kan, sebuah perubahan kehidupan. Roda kehidupan kamu bakal berputar 180 derajat. Bagi kamu teman-teman yang memang kemarin lagi berjuang banget. Nah inilah aku katakan. Ikan pada akhirnya roda kehidupan kamu akan berputar kemari teman-teman.
kehidupan kamu akan ke atas, roda kehidupan kamu akan berada di atas. Ya, dan keberuntungan ini tidak dapat dielakkan lagi gitu loh. Ini sudah takdir baik untuk kamu. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang bakal bisa menghentikan takdir baik yang Tuhan akan berikan kepada kamu. Mungkin iya gitu ya. Saat ini aku akui masih ada beberapa masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aries. Sehingga mungkin itu yang membuat kamu sulit untuk tercapainya sebuah tujuan. Tetapi ya kun fayakun. Tidak ada yang mustahil. Ya kan? Dari kartu pertama hingga keempat, semuanya menunjukkan tentang kabar baik. Semuanya menunjukkan tentang sebuah kemajuan, peningkatan, dan keberuntungan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Aries dalam pekan ini. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Page of Pentacles. Oke, kartu koin muncul sebagai energi pembuka. Dari kartu pertama ini teman-teman, cukup dan sangat menggambarkan sih sebenarnya. Secara visualisasi memang bakal ada rezeki yang akan datang kepada kamu. Bakal ada rezeki yang bakal mendekat pada kamu. Mungkin ini juga buah ya dari keberuntungan yang akan kamu peroleh dari poin pertama. Ya kan? Rezeki yang mungkin sifatnya apa ya? Relatif ya kan, tergantung lah dari perjuangan kamu, tergantung dari upaya kamu. Semakin besar perjuangan kamu, pengorbanan kamu, ibaratkan seperti itu teman-teman, kerja keras kamu, maka semakin besar pula hasil yang bakal kamu terima. Ya sebenarnya sih seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak dapat dipungkiri ya kan, semuanya pasti bakal merasakan gitu teman-teman. Pasti bakal merasakan hasil dari kerja kerasnya lah. Tidak saat ini, nanti, ya esok dan lusa teman-teman. Tetapi segala sesuatunya itu tetap berpengaruh ya kan terhadap kehidupan kamu di hari esok dan masa depan. Karena melihat tentang bagaimana sih perjuangan kamu selama ini ya benar gitu ya. Kamu selama ini sudah dan ataupun selalu berjuang benar-benar menunjukkan hal yang paling terbaik nih. Meskipun terkadang ketika kamu menemukan sebuah kegagalan itu ya membuat kamu menjadi pesimis teman-teman ya, mungkin terkadang terlihat down banget ya kan, tetapi ya itu sesuatu hal yang biasa ketika terjatuh dan terpuruk teman-teman. Tapi kabar baiknya adalah kamu bisa dan berani untuk kembali bangkit memulai ya. Jadi kali ini teman-teman aku punya The Lovers sebagai energi penutup. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana adanya ikut campur tangan Tuhan ya, indikasi potensi seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan teman-teman di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun ya, rezeki kamu insya Allah akan mengalir deras tanpa batas. Keuangan kamu akan lebih baik, stabil, seimbang ya, dan bahkan mungkin bisa saja indikasi kamu bakal menjadi miliarder, menjadi orang kaya raya di tahun 2025 ini ya. Mungkin khususnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih. Ya, jadi dari poin pertama dan kartu poin kedua ini semuanya menunjukkan tentang kabar baik, energi positif. Amin ya. Oke, semoga juga di dalam kehidupan rumah tangga kamu ataupun kehidupan asmara kamu juga beruntung ya teman-teman. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana energinya? Aku punya Ten of Pentacles. Kemudian Queen of Pentacles. Dan aku punya Raja Cangkir. Wow. Terlihat ya, dari ketiga kartu ini teman-teman, sebenarnya kebaikan demi kebaikan sedang kamu rasakan. Kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, ya, kehidupan yang mapan, harmonis. Tetapi memang ada satu hal yang harus kamu waspadai ya teman-teman. Ya, sebenarnya mengenai tentang kondisi rezeki keuangan, dari poin pertama kedua itu juga sangat bagus ya.
Tetapi aku merasakan seperti ada sebuah energi yang sangat-sangat negatif ya, yang berupaya, berusaha, mungkin saja ingin menghancurkan, merebut, mendapatkan, merusak, ya, ataupun iri, dengki terhadap kehidupan kamu. Jadi kudu hati-hati, teman-teman, ya. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk jangan terlalu mudah percaya, oke? Dan jangan mudah kasihan, teman-teman, ya, kepada orang lain yang memang seharusnya orang itu toksik gitu ya. Ya bukan berarti kamu nggak boleh kasihan dan menolong orang lain. Sangat boleh teman-teman. Sangat dianjurkan ketika kamu sudah mampu. Ya tetapi kamu lihat siapa yang kamu tolong. Siapa yang akan kamu bantu. Karena di sini mungkin saja nanti akan begitu banyak orang-orang yang akan berhutang ya kan. Terus manipulatif. Ya segala macam menjual kesedihannya. Melihat kamu sukses kaya. Ya. Jadi itu yang mungkin nanti bakal mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Four of Pentacles, ada Seven of Swords, dan aku punya The High Priestess. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Aries. Ya. Dari ketiga kartu ini, sesuatu hal yang memang harus kamu kaji ulang kembali deh hubungan kamu. Terlihat selama ini kamu selalu sabar menghadapi dia. Kesannya kamu tuh malah sering dimanfaatin doang. Dia orang yang nggak jujur loh teman-teman. Dia orang yang suka bermanipulatif. Ya, selalu manfaatin kamu. Baik dari segi ekonomi kamu, materi kamu, keuangan, ataupun mungkin selama ini kamu hanya dijadikan sebagai status doang, ataupun pelampiasan doang, teman-temannya. Jadi kudu hati-hati. Ya, lebih baik keluar saat ini ketika memang kamu merasa hubungan kamu toksik ya. Tetapi ketika hubungan kamu baik-baik saja ya tidak ada masalah teman-teman. Tadi intinya tidak ada money politik ya dan unsur-unsur lain teman-teman. Ketika tujuannya baik, benar ya kan? Ya nggak ada masalah gitu loh. Ya. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Five of Pentacles. Ada Five of Wands dan aku punya 8 koin, teman-teman. Dari perjalanan kehidupan asmara kamu memang aku akui di sini, teman-teman. Ya, hampir sama ya tadi dari poin kedua tadi, teman-teman, tentang percintaan ya, hubungan berpacaran. Jadi di sini terlihat kamu selalu dimanfaatin loh dari segi ekonomi materi, ya kan? Dan kemudian kamu selalu dikhianati di sini, teman-teman. Ya, seakan-akan kamu tuh bukanlah sebuah prioritas. Mungkin itu sih track recordnya. Dan kemudian melihat tentang bagaimana juga perjalanan kamu saat ini. Ya, betapa sulitnya kamu memang menemukan pasangan yang terbaik. Seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu. Ya, ditambah lagi banyak energi ataupun ada beberapa energi yang selalu berupaya berusaha untuk menghalang-halangi kamu bahagia. Ya, lalu apa yang harus kamu lakukan? Sabar, teman-teman. Semuanya akan indah pada waktunya. Ya, karena orang-orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu juga pasti berupaya untuk menutup jalan keresakian kamu, ya kan? Jadi semuanya akan ada waktunya, ada masanya. Ketika kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Dan disitulah nanti rezeki, kemudian jodoh itu akan segera Tuhan pertemukan padamu. Amin ya. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 4 cangkir, kemudian ada 6 pedang, dan The Devil, teman-teman. Nah, energi ini juga cukup warning ya. Sepertinya untuk masalah kehidupan asmara, cuman teman-teman Aries yang sudah berumah tangga yang baik kabarnya. Ya, di sini kamu harus hati-hati teman-teman. Ya kan ada energi penundukan dan penaklukan yang menggunakan ya dengan menggunakan magic dan guna-guna. Ya seperti ada energi pelet pemikat ya teman-teman. Ya mungkin awalnya kamu tuh cuek banget terhadap dia.
Mungkin awalnya kamu tuh nggak peduli dengan dia dan bahkan sudah menolak dia mentah-mentah nih. Nah, tiba-tiba kenapa kamu langsung kepikiran dan mengingat dia, teman-teman? Jadi ada indikasi seperti ini. Ya, jadi kalau dipergunakan untuk hal yang baik yang masalah, tetapi ketika dia pergunakan, magicnya tersebut mempengaruhi kamu, mendapatkan kamu untuk membalas dendam, ya tentu itu sesuatu hal yang sangat buruk nantinya. Karena apa? Ya biasa saja ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, dia pergi meninggalkan kamu dong, ya kan? Oke, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Ada tanggal 31, tanggal 5, 23, 24, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 10, tanggal 1, tanggal 12, 22, 17, dan 27. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.